Assalamualaikum Bu Wela. Waalaikumsalam, Pak Rizky. Kelihatannya hari ini senang sekali ya. Alhamdulillah, sehat, senang, bahagia. Alhamdulillah, kabarnya sehat hari ini. Eh, Ya, alhamdulillah. Hari ini Ibu ada jadwal untuk coaching ya. Benar, Pak, benar. Hmm. Kalau begitu ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait coaching pada hari ini gitu, Bu. Baik, Pak. Baik, Ibu Wela, pada saat pelaksanaan coaching nanti, eh, coach itu harus memenuhi kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi, pelaksanaan coaching ini dilakukan dengan alur yang dinamakan dengan tirta. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Eh, Berbicara tentang kompetensi, Ibu Wela ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam proses coaching Ibu nanti? Yang ingin saya kembangkan itu, Pak, yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi sangat luar biasa ketika ketiga hal tersebut terpenuhi dan bisa terlaksana dengan baik, maka masalah yang dihadapi oleh coach nanti akan terselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang dihadapi oleh coachnya. Jadi masalah akan terselesaikan dengan apa yang dilakukan pada saat coaching nanti. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Bu? Indikator ketercapaian saat saya nanti melakukan coaching, di mana saat coach dapat menemukan dan menentukan cara-cara solusi dari permasalahan yang sudah dia sampaikan kepada saya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi dari Ya, permasalahannya, begitu ya Bu? betul Pak, betul. Baik Bu, terima kasih atas apa namanya jawabannya. Jadi silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan melakukan diskusi lagi atau percakapan lebih lanjut tentang apa yang telah Ibu lakukan dalam proses coaching nantinya. Baik Pak, terima kasih. Baik Bu, silahkan melakukan proses coaching dengan coachnya. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Siti, Waalaikumsalam, Bu Wela. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Bagaimana kabar Bu Wela sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu. Jadi eh, Bu Siti ada yang mau disampaikan dan dibahas dengan saya. Apa ya itu Bu Siti? Iya, Bu, ada Bu. Nah, Ibu ingin membicarakan apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang sedikit. Nah, apa yang ingin Ibu bahas pada proses percakapan kita pada hari ini? Baik, Bu. Begini, saya ini punya rencana dalam proses pembelajaran, di mana saya ingin mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan yang sebelumnya ini masih banyak menggunakan metode konvensional seperti ceramah, sehingga Bu, murid-murid di kelas saya itu jenuh, kurang konsentrasi, pembelajaran juga kurang aktif dan kurang menyenangkan bagi murid. Saya menyadari bahwa dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan teknologi pembelajaran yang semakin maju dapat mendukung proses pembelajaran. Saya ingin melakukan perubahan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu. Baik, gitu ya Bu Siti. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Siti peroleh?
Dari percakapan kita nanti ini, tentunya saya ingin melakukan perubahan model pembelajaran yang bervariatif, sehingga nanti pada proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan bagi murid saya, Bu. Baik, jadi Bu Siti ini ingin proses pembelajarannya ada perubahan dengan model dan metode dari sebelumnya, sehingga dengan pembelajaran yang variatif, pembelajaran nanti menjadi menyenangkan bagi murid. Begitu ya, Bu Siti ya? Benar sekali, Bu. Nah, kemudian pembelajaran yang variatif ini kira-kira prosesnya yang seperti apa nih, Bu? Apa yang Bu Siti inginkan begitu? Saya itu ingin ada perubahan dalam hal penyampaian metode, model, dan juga media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja nih Bu, dengan menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran yang menyenangkan melalui media permainan atau membuat slide presentasi serta membuat video pembelajaran, Bu. Baik, Bu Siti. Dari yang Bu Siti sampaikan tadi, Bu Siti ingin menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang variatif begitu. Nah, kalau itu adalah kondisi idealnya yang Ibu inginkan, kemudian ada level 1 sampai 10, kondisi di level mana yang Ibu inginkan dan kemudian level pada saat ini nih Ibu ada di level berapa? Sebenarnya yang bagus itu level yang maksimal, Bu ya. Tapi sepertinya di level 5 ini karena masih banyak menggunakan metode konvensional. Masih belum menggunakan model serta media pembelajaran yang variatif, Bu. Nah, baik. Berarti saat ini Ibu tuh masih merasa di level 5 begitu ya, Bu ya? Iya, Ya, Bu, betul Bu benar Siti. sekali. Nah, pada saat Ibu Ya. ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, Ibu ingin di tingkat berapa nih levelnya ditingkatkan? Setidaknya mungkin berada di level ke-8, Bu. Karena saya juga semangat sekali ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga nantinya pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi murid-murid saya. Nah, baik. Kemudian untuk mencapai level yang Ibu inginkan di level 8 tadi, hal apa atau ide, kemudian rencana yang ingin Ibu lakukan, mungkin seperti melakukan hal apa dalam proses pembelajaran tadi, apa hal yang ingin Ibu lakukan? Sebenarnya saya masih memikirkannya, Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan nantinya. Tapi mungkin semacam menciptakan pembelajaran yang menarik di kelas dengan media permainan, mengingat kodrat anak yang masih suka bermain dan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi dengan menggunakan alat peraga yang menarik bagi murid saya. Dan ini disesuaikan dengan materi pembelajaran, Bu. Oh, baik. Jadi Bu Siti ini berencana menggunakan media permainan dan alat peraga yang menarik bagi anak dalam proses pembelajaran. Adakah Bu strategi lain yang bisa mendukung proses pembelajaran yang bervariatif ini? Mungkin saya akan lebih menggunakan atau mengemas media materi saya nanti dalam bentuk slide atau dalam juga bentuk video yang menarik yang disesuaikan dengan pembelajaran saya pada saat itu. Baik, Ibu. Jadi di antara rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan di kelas nanti dalam proses pembelajarannya, mana nih yang paling mungkin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas Ibu pada waktu dekat ini? Mengingat kondisi dan situasi serta ketersediaan alat dan bahan, sepertinya saya akan menggunakan alat peraga yang menarik, Bu, disesuaikan dengan materi pembelajaran. Hal ini dikarenakan sebagian besar siswa saya itu adalah anak yang aktif dan mudah teralihkan konsentrasinya jika ada hal-hal yang menarik perhatiannya. Saya berharap dengan menggunakan alat peraga ini nanti, anak-anak akan lebih fokus pada alat peraga yang akan saya berikan,
sekaligus tentunya mereka dapat lebih mudah untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Baik, jadi Ibu akan menggunakan alat peraga nantinya dalam proses pembelajaran yang variatif di kelas Ibu. Nah, kemudian dalam prosesnya ini kapan rencananya akan dilakukan, Bu? Rencananya sih minggu depan, Bu, karena saya harus menyiapkan alat dan bahannya untuk media pembelajaran yang berupa alat peraga tadi. Dan tentunya saya harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas pada waktu itu, Bu. Baik, jadi rencananya Bu Siti akan melakukannya minggu depan ya. Nah, adakah yang dapat membantu Bu Siti dalam proses pelaksanaannya tadi? Ada, Bu, mungkin saya akan berkolaborasi bersama Bu Ulfa karena sama-sama di tingkat yang sama. Selain itu, di sekolah saya juga supaya lebih kreatif dan juga bisa membuat alat peraga sehingga dalam proses pembelajaran di kelasnya nanti juga menjadi lebih bervariatif. Baik, luar biasa sekali Bu Siti. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran yang variatif dengan media pembelajaran alat peraga dan kemudian juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran perubahan yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira nih tepatnya kapan nih akan direalisasikan Bu supaya lebih mantap lagi kegiatannya? Insya Allah minggu depan, Bu. Yang pertama saya kan harus mengkonsultasikan dulu kepada kepala sekolah, kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah dan mencoba merealisasikan pembelajaran dengan alat peraga yang menarik tersebut untuk disesuaikan dengan materi. Baik, luar biasa sekali Bu Siti. Kita sudah ada di akhir sesi percakapan kita pada hari ini. Apa yang Bu Siti dapatkan, Ibu Siti peroleh dari percakapan kita pada hari ini? Tentunya dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas saya dengan menggunakan media alat peraga tadi yang menarik bagi murid. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan dalam merancang dan membuat alat peraga tersebut yang memang memiliki keahlian dan akan lebih kreatif dalam pembuatan alat peraga tersebut, Bu. Baik, Alhamdulillah Bu Siti sudah ada gambaran ya setelah percakapan pada hari ini bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih variatif, kemudian juga Ibu Siti juga melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang lainnya. Kemudian supaya murid ini menjadi aktif, kemudian proses pembelajaran menjadi menyenangkan, anak juga menjadi senang untuk belajar. Baik Bu Siti, pada percakapan kita ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Siti untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bu Siti juga bisa merealisasikan dalam waktu dekat ini. Baik, Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan rencana-rencana perubahan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa bermanfaat dan kelas saya menjadi lebih aktif, anak-anak menjadi lebih senang, dan kondisi kelas menjadi lebih kondusif. Baik, sama-sama Bu Siti. Kemudian selamat beraktivitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Wela. Jadi setelah saya amati dari hasil coaching yang dilakukan, sangat luar biasa sekali. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, dalam prosesnya berjalan dengan baik. Coach juga dapat berkomunikasi dua arah, komunikatif sekali sehingga bisa memunculkan ide-ide baru dalam hal-hal yang akan dilakukannya. Alhamdulillah. Jadi dari setelah saya observasi dari hasil coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Bolehkah saya tanyakan, Bu? Boleh, silakan Pak. Baik. Yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sebelumnya Ibu sudah rencanakan dan yang Ibu inginkan. Jadi selama coaching tadi saya sudah melakukan alur tirta, Pak. Yang pertama menanyakan tujuan dari coach saya ini mau membicarakan apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini. Kemudian juga saya mengidentifikasi kondisinya pada saat ini, hal apa yang ideal bagi coach yang diinginkan coach. Kemudian juga saya mengarahkan coach untuk mencari rencana, menemukan rencana aksi dari tindakan yang sudah direncanakan, dan kemudian juga saya memunculkan rasa tanggung jawabnya supaya rencana aksinya tadi dapat terwujud dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, luar biasa sekali Bu ya. Jadi Ibu Wela sudah berhasil nih melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang sebelumnya telah Ibu sampaikan. Kemudian dari hasil pengamatan yang saya lakukan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Pak, silakan. Baik, sesuai dengan yang telah saya amati, ada beberapa catatan tentang hasil coaching yang telah Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu Wela sudah mampu dan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Dan Ibu Wela juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Serta Ibu Wela juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengarkan hasil percakapan Ibu dengan coach tadi. Jadi Ibu sudah fokus pada coach, berarti Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kehadiran secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi pada kesimpulannya bahwa apa yang telah Ibu lakukan pada proses coaching ini dilaksanakan dengan baik, sudah memenuhi kompetensi yang ada, sudah memenuhi prinsip yang ada, sehingga coaching yang Ibu laksanakan berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar penjelasan yang saya lakukan ini, Bu? Baik Pak, terima kasih atas hasil pengamatan yang Bapak berikan dalam proses observasi coaching saya tadi bersama coach. Saya lega dalam proses tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, kemudian melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian terima kasih juga atas penyampaian yang sudah Bapak berikan kepada saya itu sebagai motivasi untuk saya ke depannya dalam melakukan coaching menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Selanjutnya, menurut Ibu kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Jadi pengembangan kompetensi-kompetensi yang ada pada saat mungkin coaching pada saat yang nanti gitu, Bu. Baik Pak, yang ingin saya kembangkan, yang utamanya saya ingin lebih lagi mendalami proses percakapan coaching ini dengan alur tirta, sehingga pada kedepannya nanti saat saya melakukan coaching, saya bisa lebih lagi menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti hadir penuh dengan presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang membuat sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching. Oke, baik. Ibu ingin lebih mendalami lagi alur tirta agar lebih baik lagi ke depannya, Bu ya. Jadi Benar Pak. saya ingat ungkapan pepatah itu mengatakan bahwa masuklah ke dalamnya sehingga engkau paham akan hal yang dimaksud. Jadi ketika Ibu sudah mampu masuk ke dalamnya lebih dalam lagi, maka Ibu akan melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena mampu memahami sesuatu jauh lebih ke dalamnya. Jadi luar biasa sekali Ibu Wela. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita pada hari ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching melalui alur tirta. Semoga sukses ke depannya, diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya, dan mudah-mudahan menjadi
guru yang hebat menjadi guru yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky.